Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Almina. Salam sukses untuk kita semua. Tontonlah video tutorial ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Jangan lupa subscribe untuk mendukung pengembangan channel ini. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita tentang elastisitas, tegangan-tegangan, modus Young dan hukum Hooke bagian pertama. Nanti akan ada bagian keduanya, peruntukan bagi siswa SMA dan sederajat. Pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah pengertian dari kata elastisitas itu sendiri. Elastisitas adalah sifat benda yang cenderung kembali ke bentuk semula setelah mengalami perubahan bentuk karena pengaruh gaya luar. Misalnya, kita menarik sebuah karet, maka setelah kita lepaskan, maka karet tersebut akan kembali ke bentuk semula. Itulah yang dimaksud dengan elastisitas. Contoh benda elastis adalah karet gelang dan pegas. Lawan kata elastis adalah plastis. Plastis. Kalau dia ditarik atau diberikan sebuah gaya dari luar, maka bendanya tidak akan kembali ke bentuk semula. Contoh, kalau kita menarik sebuah adonan roti, maka dia tidak akan kembali ke bentuk semula. Dia akan berubah selamanya. Nah, selanjutnya, itu tadi hanya sebuah definisi. Kita lihat ilustrasi berikut. Suatu benda elastis akan bertambah panjang sampai ukuran tertentu ketika ditarik oleh sebuah gaya, dan akan bertambah pendek atau mempat bila ditekan dengan sebuah gaya. Ini ilustrasinya. Kalau yang ditarik gambar 1, yang ditekan adalah gambar sebelah kanan bagian 2. Nah, mula-mula ini panjangnya adalah X0, kemudian ditarik dengan KF, maka panjangnya menjadi X. Selisihnya inilah yang disebut dengan delta X atau biasa dikenal istilah pertambahan panjang. Sedangkan yang kedua ini ilustrasinya, mula-mula panjangnya X0, dia agak panjang, kemudian ditekan sehingga memendek atau mempat, panjangnya menjadi X. Selisihnya juga ini disebut sebagai delta X. Hanya bedanya yang pertama ini bertambah panjang ini, sedangkan yang kedua ini bertambah pendek dari keadaan awalnya. Nah, selanjutnya, pada peristiwa ini ada istilah baru lagi namanya tegangan. Tegangan atau dengan istilah stres didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya yang bekerja pada benda dengan luas penampang benda, di mana secara matematis dituliskan tau sama dengan F per A. Ini dibaca tau sama dengan F per A. Jadi di sini kita mengambil ilustrasi misalnya sebuah tali, ini tali pancing yang gampang kita lihat di masyarakat itu. Kalau kita tarik, maka tegangannya itu, kalau dalam bukan tali panjang ya, tali gitar lah begitu. Untuk menghitung tegang dan tidaknya itu menggunakan gaya persatuan luas penampang, di mana O ini simbolnya tegangan, F simbolnya gaya yang bekerja, dan A adalah luas penampang. Nah, pada saat tadi ditarik tadi ada pertambahan panjang, di sini biasa orang keliru ini menentukan luas penampang. Jadi luas penampang itu ibaratnya ini adalah tali, ini kita bawa sebesar sedikit, inilah yang disebut penampangnya. Itu yang saling lingkar itu, luas penampang. Kalau gaya itu tidak masalah, tarikan atau dorongan yang kita berikan. Istilah berikutnya yang sering muncul juga dalam pembahasan elastisitas adalah regangan. Didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang batang dengan panjang mula-mula. Dinyatakan secara matematis E sama dengan delta X per X0. Nah, sudah pernah saya jelaskan tadi, mula-mula panjangnya ada X0 ini,
kemudian ditarik dengan GF sehingga panjangnya menjadi X, dan selisihnya antara panjang mula-mula dengan panjang R adalah delta X. Jadi delta X di sini dihitungnya itu sama dengan X kurang X0. Itulah asalnya kata delta X ini. Panjang akhir kurang panjang mula-mula. Nah, sini keterangan rumusnya. Tegangan tanpa satuan, delta X pertambahan panjang, X panjang setelah ditarik, dan X0 panjang sebelum ditarik. Berikutnya, istilah yang ketiga, modulus Young. Modulus Young disebut juga modulus tarik. Adalah ukuran kekakuan suatu bahan elastis yang merupakan ciri dari suatu bahan. Jadi setiap bahan berbeda-beda modulus Young-nya, karena modulus Young membawa ciri. Modulus Young secara matematis definisinya sebagai rasio perbandingan antara tegangan dan tegangan benda yang dirumuskan E sama dengan tau per E. Ini adalah tegangan, ini adalah tegangan. Sehingga kalau ini kita masukkan terganti dengan rumusnya tegangan yang pernah dipelajari tadi, jadi ini, sedangkan rumusnya tegangan adalah ini ganti, maka menghasilkan dapat ditulis E sama dengan F X0 bagi A delta X. Ada juga beberapa buku ini saya belum sampaikan tadi, dia menggunakan huruf L. Jadi ini namanya delta L. Prinsipnya sama saja, yang penting dipahami X0 panjang mula-mula, kalau L0 panjang mula-mula, hanya perbedaan simbol saja. Nah, berikut hukum Hooke. Ini sifat elastisitas hubungan, menjelaskan hubungan gaya. Hukum Hooke ini menjelaskan hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang. Ini hanya sebuah pengantar ilustrasi. Kalau sebuah pegas melawan panjangnya X0 kemudian ditarik dengan F1, maka dia bertambah panjang menjadi delta X1. Kalau dilanjutkan lagi, ditarik lagi dengan gaya misalnya diperbesar lagi menjadi F2, maka bertambah panjang lagi menjadi delta X2. Kemudian ditarik terus, lama-lama dia putus. Nah, digambarkan dalam bentuk grafik hubungan gaya dengan pertambahan panjang ini, maka ini dari 0 sampai ke A ini batas linearitas, artinya atau disebut dengan daerah elastis. Di daerah ini pegas masih bisa kembali bentuk semula. Kemudian kalau di dalam gambar ini tadi, misalnya dari X0 sampai F2 masih, di sini batas F2. Dipaksa terus, maka dia tidak akan kembali ke bentuk semula. Tidak kembali, daerah plastis. Tidak kembali ke bentuk semula. Dipaksa terus, lama-lama putus, yang disebut dengan titik patah. Jadi daerah elastis itu, elastisitasnya benda itu hanya ada batas tertentu saja. Nah, Hooke memperoleh kesimpulan bahwa pada daerah elastisitas linear besarnya GF sebanding dengan pertambahan panjang benda. Atau di sini kalau sebanding itu F sebanding dengan pertambahan panjang. Dan terakhir pada kesimpulannya rumusnya F sama dengan min K dari 4X. Ingat, tanda minus di sini hanya menunjukkan bahwa pada saat pegas itu ditarik oleh GF, maka pegas akan melawan menarik. Hanya di sini ada tanda minus.
dalam operasi matematikanya nanti kita tidak perlu. Di mana keterangannya F adalah gaya yang dikerjakan pada pegas. Kalau di dalam ilustrasi itu adalah ini. Delta X adalah pertambahan panjang, di mana pertambahan panjang ini X kurang X0. Kemudian K sebutnya konstanta elastisitas atau konstanta pegas, dan merupakan koefisien elastisitas benda ataupun ukuran kelenturan pegas. Selanjutnya, dalam bentuk grafik, hubungan antara gaya dan pertambahan panjang itu dilukiskan seperti ini. Jadi, di dalam hukum tadi dia katakan bahwa F sebanding dengan pertambahan panjang. Ya, di sini makanya di sini grafiknya linear naik terus. Kalau gaya diperbesar, bertambah panjangnya. Diperbesar lagi gayanya, bertambah lagi panjangnya. Diperbesar lagi gayanya, dipertambah. Tapi ingat, di sini hanya pada batas daerah elastisitas. Tidak selamanya ada batas tertentu. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kita, mari kita lihat contoh berikut. Kawat logam homogen memiliki panjang 140 cm dengan luas penempang 2 mm kuadrat. Kawat tersebut digunakan untuk menahan beban seberat 100 Newton sehingga bertambah panjang 1 mm. Pertanyaannya, modulus elastisitas bahan kawat tersebut adalah sebesar titik-titik Newton per meter kuadrat. Ya, modulus elastisitas sama saja dengan istilah modulus Young. Ada pilihan A, B, C, D, E. Mari kita lihat jawabannya. Mula-mula panjangnya adalah, pertama kita lihat dulu yang diketahui dalam soal, 140 cm diubah ke dalam meter menjadi 1,4. Luas penampang atau A 2 mm kuadrat diubah ke dalam meter menjadi 2 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. W sama dengan F, ini beratnya sama dengan 100 Newton. Delta X, pertambahan panjangnya dalam soal disebutkan 1 mm atau 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Ditanyakan modulus elastisitas. Nah, dari pembahasan sebelumnya bahwa rumus daripada modulus elastisitas atau modulus Young itu adalah F sama E sama dengan Fx0 per A delta X. Nah, di sini masukkan nilainya 100, asalnya sini. Kemudian X0 ini asalnya dari sini. Berikut per A 2 kali 10 pangkat min 6 dari sini. Delta X 1 kali 10 pangkat min 3 dari sini. Kita lanjut, 100 kali 1,4 hasilnya 140. 2 kali 10 pangkat 6 kali 1 kali 10 pangkat 3 hasilnya 2 kali 10 pangkat min 9. Jadi min 9 ini berasal dari min 6 ditambah min 3, hasilnya min 9. 140 bagi 2 hasilnya 70, masih kita min 9. Kemudian menjadi 7 kali 10 pangkat 10. Jadi di sini ini diubah 7 kali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 9 karena naik di atas berubah jadi ini jadi positif di sini. Nah, maka 10 pangkat 1 tambah 10 pangkat 9 menjadi 10 pangkat 10. Jadi modulus elastisitas pegas tersebut sebesar 7 kali 10 pangkat 10 Newton meter. Yang benar adalah opsi C. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Sebuah pegas dengan panjang 25 cm digantungkan dalam arah vertikal. Jika ujung buah pegas digantungkan beban 400 gram, panjang pegas menjadi 30 cm.
Hitunglah besar tetapan gaya tegas tersebut, di mana di sini G atau percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Jadi langkah pertama juga yang selalu kita tulis itu adalah besaran diketahui dengan Z. Pertama X0 25 cm diubah ke dalam meter 0,25. Setelah ditarik atau X 30 cm, itu asalnya tegas menjadi, tapi panjang akhirnya diubah ke dalam meter 0,3. Beban yang jadi pemberatnya 400 gram diubah ke dalam kilogram menjadi 0,4. Percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Hanya saya ubah saja tulisannya di sini. Di sini pakai per, ini jadi kali. Pertanyaannya, tetapan gaya tegas atau K? Nah, pertama-tama yang kita hitung adalah pertambahan panjangnya, di mana panjang akhir kurang panjang awal 0,3 kurang 0,25 hasilnya 0,05. Gaya yang diberikan pada pegas sama dengan gaya yang timbul akibat adanya beban. F sama dengan W. Jadi kalau diilustrasikan tadi, pegasnya di jantung seperti itu. Di sini ada beban, beratnya di situ adalah 0,4 kg. Berarti di sini akan mengalami gaya berat W sama dengan mg. Jadi gaya berat yang ini sama saja kalau kita lukiskan itu seakan-akan kita tarik dengan gaya F. Hanya di sini W sama F sama dengan W sama dengan mg sama dengan 0,4 kali 10. Jadi hasilnya 4. Pasang rumus K sama dengan F per delta X. Ini diambil dari hukum Hooke bahwa F sama dengan K kali delta X, hanya diubah sedikit, diidentifikasi. K sama dengan 4, hasilnya dari sini, bagi 0,05, hasilnya 80. Jadi konstanta pegas tersebut sebesar 80 Newton. Mudah bukan? Kita lihat contoh yang ketiga. Sebuah pegas akan bertambah panjang 5 cm jika diberikan gaya sebesar 10 Newton. Pertambahan panjang pegas jika diberikan gaya sebesar 16 Newton adalah titik-titik. Jadi di sini ceritanya menceritakan dua keadaan yang menggunakan pegasan. Pertama-tama yang kita lakukan itu adalah kondisi pertama, gayanya 10 Newton. Delta X-nya atau pertambahan panjangnya adalah 5 cm. Kondisi kedua ini gaya 16. Berapa pertambahan panjangnya? Mari kita lihat. Karena pegasnya sama, ini mengandung arti bahwa kondisi 1 sama dengan kondisi 2 atau K1 sama dengan K2. Ini konstanta pegasnya. Di mana rumusnya K sudah pernah lihat tadi, konstanta pegas F per delta X. Berarti ini K1 K2 ini K tinggal ditambahkan indeks. Duanya ini. Jadi ini pasangan. Lanjut. Sasaran kita mencari X2. Maka ini kalau kita lakukan perkalian silang, ini bisa ya naik ini. F delta X2 kali F1 sama dengan delta X1 dikali F2 atau terbagi dua sama, sehingga delta X2 ini sama dengan F2 bagi F1 kali delta X1. Mudah. Masukkan nilainya, maka F2 nya di sini adalah 16, diambil dari sini, ini pasangannya, kemudian 10 berasal dari sini, ini pasangannya,
dan delta X1 ini angka 5 yang ini. Hasilnya 8. Jadi pertambahan panjang pegas tersebut adalah 8 cm. Ingat, di atas kita menggunakan perubahan satuan, jadi satuan tidak tentu. Ini hanya perbandingan sederhana. Saya kira ini gampang dan mudah dipahami. Contoh yang keempat, pegas yang panjangnya L ditarik oleh benda W berturut-turut dan diperoleh data seperti pada tabel berikut. Bebannya 10, tambahan panjang 0,02 dan seterusnya. Berdasarkan tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konstanta pegas sebesar A, B, C, D, E. Mana jawabannya? Gampang. Kita tinggal lihat satu persatu. Data pertama, KF per delta L, pertemuan panjang. Oke, saya lupa tadi ini. Kadang-kadang ini saya juga keliru. Bisa ini delta L, bisa delta X, gitu. 10 bagi 0,02, 500. Ini juga data yang kedua, ini data yang pertama, data yang ketiga, data yang keempat. Ternyata semua menunjukkan angka 500. Maka diperoleh kesimpulan bahwa konstanta pegas tersebut sebesar 500 Newton per meter. Gampang kan? Nah, contoh yang terakhir. Grafik hubungan gaya F terhadap pertambahan panjang delta X dari percobaan elastisitas pegas di bawah ini yang memiliki konstanta elastisitas terkecil adalah, ini harus dianalisis persatu. Yang penting ingat rumusnya tadi, K sama dengan F per delta X. Tinggal kita lihat gambarnya. Oh, kalau yang pertama berarti F-nya 2, ya, berarti 2 per 6. Kira-kira di sini 0,333. Gambar B, 3 per 6 berarti 0,5. Gambar C berarti ini 4 berarti 4 per 4, hasilnya 1. Gambar D, ini 6 berarti 6 per 6, hasilnya 1. Gambar E, ini 6 per 2, hasilnya 3. Berarti yang paling kecil adalah A, karena di sini nilainya hanya 0,33. Mudah bukan? Demikianlah tutorial singkat ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan link dan video ini kepada teman yang membutuhkannya di sosial media. Jangan lupa subscribe untuk mendukung pengembangan channel ini. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Bagi yang ingin download, saya persilakan. Namun bagi kalangan siswa yang menggunakan handphone, saya sarankan agar ditonton online saja. Karena semakin banyak yang download, maka memori akan semakin cepat.